Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Buat kali ini aku mau buat video tentang sharing berdasarkan pengalaman pribadi yang aku dan anak aku alami. Dimana itu anak aku mengalami yang namanya kurangan zat besi atau defisiasi zat besi. Jadi anak aku itu di usia sebelum 1 tahun dia pernah masuk rumah sakit, dan itu sangat luar biasa sekali karena masuk rumah sakitnya itu dalam 1,5 bulan. Dia masuk rumah sakit 3 kali dirawat. Jadi rentang waktunya adalah minggu ini dirawat, minggu depannya itu pulang, di minggu ketiga itu masuk lagi rumah sakit, pulang, dan kemudian abis itu seminggu kemudian balik lagi ke rumah sakit untuk dirawat inap kembali. Awal mula dia ketahuan sakit ini ketika dia mandi, itu aku sebetulnya juga agak nggak aware ya. Jadi aku kasih mainan bebek-bebekan itu, dan usia anak di bawah 1 tahun itu ketika dia mau mulai tumbuh gigi kan biasanya dia suka masukin mainan ke dalam mulut ya untuk digigit-gigit gitu. Dan bebek-bebekan itu dalam kondisi dia basah, ada air tergenang di dalamnya, dan ketika dia masukkan ke dalam mulutnya itu sepertinya bakteri yang ada di dalam bebek itu masuk ke dalam tubuh anak aku melalui mulutnya. Gak lama itu ya kejadiannya. Jadi di sore hari dia mandi, malamnya itu dia langsung diare parah sekali, terus muntah-muntah. Seperti itu reaksinya ketika pertama kali kita bawa ke rumah sakit. Oke, jadi di kala pertama kali dirawat itu belum keluar hasilnya kalau ternyata anak aku itu mengalami yang namanya defisiasi zat besi atau kekurangan zat besi. Jadi pada saat itu belum bisa disimpulkan. Kemudian pulang seminggu ke rumah, balik lagi ke rumah sakit. Nah, ketika observasi yang rawat inap kedua ini, itu baru akhirnya ketahuan kalau ternyata anak aku itu kekurangan zat besi. Nah, aku bingung juga gitu ya. Seminggu pulang lagi ke rumah, seminggu kemudian itu kita kembali lagi dirawat ke rumah sakit anak aku. Dokternya ini adalah dokter yang sama ketika anak aku itu baru lahir, ditunjuk oleh rumah sakit untuk jadi dokter dari anak aku. Jadi aku juga nggak mencoba untuk mencari second opinion juga pada saat itu. Tapi ketika dia udah dirawat untuk yang ketiga kalinya, di situ aku langsung aware, ada apa gitu ya dengan dokternya, kok sampai ini udah yang ketiga kali tetap aja nih anak masih harus dirawat gitu ya kan. Agak takut juga ya ampun, anak masih belum 1 tahun dia udah harus masuk rumah sakit ketiga kali, dan itu luar biasa sekali. Maksudnya ketika kita menyaksikan anak kita ditusuk-tusuk untuk ganti infus, apalagi anak belum 1 tahun, itu kan aduh rasanya nyeri banget ya hati kita sebagai seorang ibu gitu. Jujur aku nggak tega karena itu parah banget. Jadi dia terus-terusan muntah, terus-terusan diare itu yang bener-bener diare parah, diare air itu yang bener-bener kayak nggak berampas. Jadi memang tubuhnya itu jadi rentan sekali terhadap yang namanya bakteri. Masuk sedikit bakteri aja itu dia nggak bisa. Lalu ketika di rumah sakit itu aku sempat tanya sama dokternya, dokter ini apakah obat atau suplemen zat besinya ini tetap dikonsumsi oleh anak aku ketika harus dirawat. Jadi itu obat itu kita bawa gitu ya, dari yang kemarin-kemarin udah sempat dikasih resep, kita tetap bawa ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit tidak diresepkan lagi karena memang kita punya gitu dari yang sebelumnya. Tapi aku tanya apakah ini akan diminum, dokternya bilang minumin. Nah, kemudian pada saat itu aku udah bingung banget. Aku mulai googling dan akhirnya aku ketemu sendiri bahwa ketika anaknya itu sedang bereaksi seperti itu, jangan dikasih untuk si suplemen zat besinya ini. Justru karena kalau misalkan kita kasih suplemen zat besinya, itu malah membuat bakterinya itu semakin kuat, dan dia tuh jadinya obatnya nggak mempan, atau suplemennya itu justru tidak akan bisa membantu lagi untuk meningkatkan kadar zat besi di dalam tubuh anaknya. Akhirnya setelah aku tahu itu, aku minta sama pihak rumah sakit kita ganti dokter yang lain. Tapi pada saat itu, karena aku tahu banget kondisi anak aku sangat rentan ya, dia waktu itu kita pakai kamar kelas 2, jadi satu kamar itu ada 2 anak. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita lagi dirawat nih anak di sebelahnya itu lagi sakit. Jadi seorang yang tuanya itu sebenarnya nggak tahu sakitnya apa, karena kita nggak tahu, dan ya namanya juga anak kecil. Si ibunya itu datang deketin anak aku, terus dia pegang-pegang anak aku.
Nah kita belum sempat menghindar, anak aku refleks megangin. Jadi mereka berdua saling bersentuhan gitu ya, saling megang. Nah besoknya itu ketahuan kalau ternyata anak kecil yang dirawat di sebelahnya anak aku itu ternyata menderita campak. Wah, aku langsung pusing dong. Ini campak itu bukan satu penyakit yang penyebarannya sulit gitu, penyebarannya sangat mudah sekali, bahkan bisa lewat udara. Saat itu aku langsung protes, minta ke suster dan pihak rumah sakit untuk kalau bisa nih anak kecil yang di sebelah anak aku itu segera di ruang isolasi, karena anak aku sangat rentan sekali. Aku nggak mau anak aku makin lama dong di rumah sakit gitu ya, karena pada saat itu sebetulnya kondisinya sudah mulai membaik dan itu sangat terlambat sekali karena anak yang sakit campak itu akhirnya baru dipindahkan itu di keesokan harinya. Betul apa yang aku khawatirkan itu terjadi. Beberapa hari kemudian setelah pulang, anak aku mulai sakit lagi, dia mulai lemas lagi gitu-gitu ya. Akhirnya aku udah give up banget, udah putus asa banget, pindah rumah sakit. Dan pada saat itu aku sempet curhat dulu sama dokter kandungan aku bilang jujur aku pusing sekali karena di rumah sakit dimana anak aku itu dirawat itu kayak kita tidak menemukan solusi apakah anak aku ini bisa sembuh atau enggak, atau sebenarnya treatment sebetulnya itu seperti apa. Dan jujur kecewa banget karena dokternya kayak salah ngasih informasi untuk obat gitu ya, bahwa sebetulnya obatnya jangan diminum tapi ternyata diminum. Nah jadi itu memang sepertinya kesalahan dari satu dokter, karena ketika aku imunisasi lagi ke dokter yang lain gitu ya, jadi kalau aku imunisasi itu aku tergantung dengan dokter yang lagi free gitu ya, yang lagi bisa masuk tanpa nomor antrian. Karena kalau di rumah sakit antrian udah panjang sekali itu rasanya udah capek banget gitu ya, hanya untuk anak imunisasi kan. Akhirnya kita cari dokter yang lain. Nah pada kesempatan itu aku bertanya pada dokter-dokter lain yang dokter anak, sebetulnya suplemen yang harus dikonsumsi oleh anak penderita kekurangan zat besi itu harus diminum gak sih ketika anaknya itu lagi sakit gitu. Ternyata nggak boleh. Jadi memang betul-betul kesalahan dari dokter pertama gitu. Dan aku kapok. Sejak itu aku nggak mau lagi ke dokter itu karena menurut aku dia kayak nggak aware gitu terhadap kondisi anak aku sampai akhirnya bisa salah kasih informasi. Ke cerita bahwa anak aku akhirnya kena campak. Nah jadi berdasarkan pengalaman 3 kali ya anak aku itu masuk rumah sakit, oh itu sangat luar biasa sekali gitu ya deg-degannya. Jadi kita setiap kali anak aku tuh mulai lemes itu aku udah langsung packing banyak sekali barang, udah bersiap-siap siaga banget bahwa anak aku pasti akan dirawat. Karena berdasarkan pengalaman 3 kali dia dirawat itu kita sempat datang tanpa bawa barang, ternyata dia harus dirawat. Jadi begitu dia udah mulai nunjukin badan dia lemes gitu, itu aku langsung bawa banyak barang. Jadi ke rumah sakit yang berbeda udah bopong-bopong semua barang-barang itu sampai ke ruangan dokternya gitu ya, masuk dengan banyak barang dan dokternya shock, ngapain gitu. Dan akhirnya aku bercerita gitu ya kepada dokter anak yang baru ini bahwa nih lo riwayat anak aku ini dia baru habis dirawat di rumah sakit dalam 1,5 bulan 3 kali dirawat, dan ceritain juga bahwa sempat dikasih tetap suplemen untuk menambah zat besinya itu padahal ketika dia dirawat. Dan akhirnya ketahuan ternyata anak aku kena campak, jadi dia tertular gitu. Memang ya ketika kondisi seorang anak itu dia mengalami defisiensi zat besi, tubuhnya itu betul-betul rentan sekali untuk terjangkit penyakit ataupun bakteri. Tapi puji Tuhannya pada saat itu dokter yang baru ini itu bilang bahwa ini anak tuh jangan sering-sering dikit-dikit harus dirawat karena itu menimbulkan trauma sendiri gitu ya terhadap anaknya. Dan ya memang betul sih, jadi anak aku itu kalau sekarang tidur tuh karena dia suka takut ya gitu ya, dulu kan suster datang mensuntik-suntik aja gitu kan, atau ya ganti infus, itu dia trauma, dia nggak mau tidur tuh ditinggal sendirian, jadi harus selalu ditemenin. Dia itu akan kayak berusaha menggapai-gapai ke samping gitu ya, megang badan kita, memastikan bahwa dia tidak ditinggalin sendirian gitu. Jadi ada satu ketakutan gitu ya buat diri anak aku sendiri, jadi seperti trauma gitu. Dan itu memang tidak mengenakan, dan kayak itu akan jadi satu PR sendiri juga nantinya buat aku dan suami untuk supaya gimana caranya menghilangkan trauma itu nantinya dari diri anak aku. Balik lagi ke dokter yang menangani anak aku campak, dia bilang pulang, anaknya nggak usah dirawat, jadi itu nggak baik untuk psikis anaknya, pulang. Dan habis itu
So far so good, puji Tuhan anak aku nggak pernah kenapa-napa lagi. Aku memutuskan secara pribadi untuk tidak mengkonsumsi suplemen zat besi itu. Karena apa? Karena si suplemennya ini kalau dia kelewat 1 hari aja itu harus dihitung lagi. Dan aku agak lupa ya, pokoknya itu harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan aku bilang, aku nggak mau deh. Jadi pada saat itu aku udah bertekad dan aku berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, aku pengen anak aku tidak terikat dengan yang namanya suplemen ini. Bahwa ketika Tuhan memberikan dia kepada aku, karena juga sejarah aku punya anak itu sangat lama sekali, 5 tahun setelah menikah baru bisa punya anak setelah mengalami yang namanya keguguran 2 kali. Dia pada saat itu aku juga mempercayakan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan yang total kepada anak aku walaupun aku tidak menggunakan suplemen ini. Seperti itu yang aku imani. Nah, jadi akhirnya aku mencari cara lain. Makanannya itu yang aku ganti dengan semua makanan yang mengandung zat besi tinggi. Nah, nanti itu akan aku jelaskan. Kemudian ya, di usia anak aku itu hampir 2 tahun, itu aku memang agak lost. Jadi karena aku pikir dia sudah baik-baik saja, itu aku tidak terlalu sering memberikan daging merah kepadanya. Jadi aku lebih sering ngasih ayam pada saat itu. Dan itu memang betul-betul satu kesalahan total gitu ya, karena walau gimana pun juga anak aku itu masih tetap membutuhkan kandungan zat besi yang cukup tinggi untuk masuk ke tubuhnya. Jadi dia dirawat lagi ke rumah sakit ketika dia mau usia 2 tahun. Pada saat itu kita udah beli tiket, kita mau pulang kampung ke Batam untuk menengok orang tua suami aku yang sakit. Dan itu dengan sangat terpaksa sekali tiketnya dimundurin sekitar 1 minggu setelahnya gitu ya, karena dokter bilang dia tidak berani untuk memulangkan anak aku pada saat itu karena kondisinya juga masih tidak fit gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah, kita nyerah, kita biarin aja lah, udah tiketnya dimundurin, kita kena charge, tapi kondisi anak aku ketika berangkat itu udah agak lebih mendingan. Puji Tuhannya hingga saat ini, dari semenjak 2 tahun itu dia belum pernah lagi yang namanya mengalami sakit karena masalah kekurangan zat besi. Nah, kemudian ya, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih anak aku itu bisa sampai ngalamin yang namanya defisiasi zat besi. Nah, jadi setelah aku baca-baca dan aku juga kemudian merefleksikan pada diri aku sendiri, karena aku ini adalah seorang penderita kekentalan darah. Ketika aku hamil anak aku, itu aku sudah mengalami yang namanya keguguran 2 kali. Nah, karena anak aku yang aku kandung ini udah yang ketiga gitu ya, yang sebelumnya gugur, jadi aku mengalami ketakutan sendiri untuk yang namanya memasukkan zat besi ke dalam tubuh aku. Jadi kayak sayur-sayuran itu aku nggak makan sama sekali karena aku saking takutnya kalau anak aku itu bakal keguguran, aku sampai melakukan itu. Nah, juga sama obat yang mengandung zat besi ketika hamil itu aku tidak konsumsi. Karena kalau aku nggak salah ingat itu obatnya cukup besar dan aku tuh orang yang agak susah ya untuk mengkonsumsi obat-obatan gitu, apalagi kalau dia besar, dan itu aku terus-terusan muntah. Jadi masukin obatnya susah, dia bikin aku mual, jadi terus-terusan muntah. Nah, ketika konsultasi ke dokter, aku bilang, dokter aku nggak bisa konsumsi obat ini karena itu menyebabkan aku muntah terus setiap kali aku minum. Akhirnya dokter bilang, ya udahlah nggak usah. Itu juga sebetulnya aku bilang, dok aku nggak berani makan sayuran hijau. Ya, dokternya bilang udah makan aja gitu. Tapi karena aku takut, jadi aku nggak konsumsi. Jadi itu kesalahan aku ya, yang terbesar yang aku lakukan. Dulunya aku seperti sudah kekurangan zat besi sebelumnya ketika aku hamil dia, dan itu tidak aku doping lah gitu ya dengan obat-obatan zat besi itu atau makanan. Jadi itu impactnya kepada anak aku. Berdasarkan analisa yang aku lakukan sendiri, anak aku ini sepertinya dia tertolong ketika di 6 bulan pertama ketika aku menyusui. Karena ketika aku menyusui itu pola makan aku rubah. Aku makan semua sayuran hijau. Aku makan bayam, aku makan katuk, aku makan makanan-makanan yang mengandung zat besi itu aku makan semua. Kayak daging merah juga aku makan, karena itu kan untuk merangsang pertumbuhan ASI yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi 6 bulan pertama itu dia masih aman. Nah, kesalahan kedua yang aku lakukan adalah pada saat anak aku mau masuk MPASI. Nah, salahnya adalah aku tidak mencari informasi yang baik dan benar.
Dan juga kalau di rumah sakit itu kan tidak dijabarkan seperti kalau kayak di puskesmas gitu ya. Jadi aku nggak pernah kenal yang namanya empesi 4 bintang. Awal mula empesi itu anak aku kasih hanya buah-buahan tok selama 1 bulan, dan itu salah total. Karena jadinya kebutuhan zat besi di awal dia mulai empesi yang dibutuhkan oleh anak aku itu tidak terpenuhi. Dan puncaknya adalah pada saat anak aku mulai di 9 bulan, dia tubuhnya sangat rentan sekali, masuklah air dari si bebek-bebekan itu gitu ya. Jadi memang bebek-bebekan itu tidak dianjurkan ya sebetulnya ya mom, karena dia itu kan kalau misalkan habis kita kasih buat anak mandi, airnya itu kan masih tetap ada tuh, karena kan dia ada kayak bolongannya gitu ya. Nah jadi bakteri itu bisa tersimpan di situ dan itu tidak dianjurkan oleh dokter. Seperti itu yang terjadi sama anak aku. Oke, sekarang aku mau sharing sedikit gitu ya tentang si defisiensi zat besi ini. Tanda-tandanya sebenarnya apa sih gitu ya. Ini aku udah punya contekannya. Aku lihat dari websitenya Allo Dokter, aku baca, dan di sini disebutkan kalau anak yang punya tanda-tanda dia mengalami yang namanya defisiensi zat besi, itu dia kulitnya pucat, dia tidak nafsu makan, berat badannya itu dia sulit naik, atau dia juga tingginya juga dia sulit ya untuk bertambah tinggi dengan ukuran yang normal, atau istilahnya stunning, dia tidak bergerak ke angka yang wajar untuk pertumbuhan tumbuh kembangnya anak, baik berat badan maupun tinggi badan. Kemudian dia lemah dan lesu, terus anaknya juga nggak aktif ketika bermain. Lalu dia juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah, atau dia sering terkena infeksi. Nah, ciri yang terakhir itulah yang terjadi pada anak aku. Jadi kalau yang di lain-lainnya itu dia so far so good, dia nggak masalah, tapi tubuhnya ini sangat rentan sekali terhadap yang namanya bakteri. Jadi kena bakteri sedikit aja itu dia nggak bisa, susah banget, dia langsung down banget, imunnya dia langsung rendah. Terus kemudian aku juga baca sebenarnya apa yang menyebabkan anak tuh bisa mengalami defisiensi zat besi. Salah satunya yang terjadi pada kasus aku adalah anak ini mendapatkan ASI dari seorang ibu yang kekurangan zat besi. Jadi seperti di cerita yang aku ceritakan sebelumnya tadi, apa yang aku lakukan gitu ya, aku tidak konsumsi obatnya ketika hamil, aku tidak makan sayuran hijau ketika aku hamil, kenalah anak aku. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati buat mom yang punya kekentalan darah, agar tidak seperti aku juga gitu ya, melakukan kesalahan fatal seperti yang aku lakukan, karena impactnya ke anak kasihan sekali gitu ya. Tapi sebetulnya tidak hanya itu aja. Jadi juga disebutkan kalau misalkan ibunya ketika hamil itu ibunya mengalami anemia, itu anaknya juga bisa kena gitu. Atau ketika anaknya udah lahir dia mengalami yang namanya kesulitan untuk menyerap zat besi ke dalam tubuh. Jadi itulah bisa menyebabkan kenapa seorang anak bisa mengalami kekurangan zat besi. Nah, jadi kalau misalkan anaknya itu tidak kita aware bahwa nih anak punya penyakit ini, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah anak ini bisa menderita penyakit anemia, yang tentu aja itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap tumbuh kembangnya anak gitu ya. Jadi di sini di website ini juga disebutkan kalau di 6 bulan pertama itu bayi cukup mendapatkan kandungan zat besi itu dari ASI yang diberikan oleh ibunya. Tapi setelah 6 bulan tubuhnya itu membutuhkan tambahan zat besi dari makanan padat, yaitu MSG. Jadi makanan apa aja yang harus dikonsumsi oleh anak kita agar anak kita bisa tercukupi zat besinya, yaitu daging merah seperti kayak sapi, ayam, ikan gitu ya, kambing juga, lalu hati ayam, hati sapi, telur, terus sayur-sayuran yang mengandung zat besi tinggi seperti bayam, brokoli, tahu tempe, dan juga oatmeal. Jadi itu yang harus sering kita kasih untuk anaknya. Nah, tapi dari semuanya yang paling mudah sekali untuk diserap oleh tubuh anak itu adalah yang berasal dari hewan. Jadi kayak daging sapi atau hati sapi, daging ayam atau hati ayam gitu ya. Itu yang paling mudah untuk diserap oleh tubuh gitu. Jadi lebih disarankan untuk memperbanyak makanan itu,
ketimbang yang lainnya. Nah jadi gitu ya mom, untuk mom sekalian yang saat ini misalkan lagi sedang hamil atau sudah menyusui atau juga sedang mempersiapkan MPASI untuk anaknya, agar lebih berhati-hati ketika menyiapkan MPASI. Lebih baik langsung dibelikan aja yang menu 4 bintang. Kalau yang buat menu 4 bintang itu teman-teman bisa dapetin informasinya sendiri lah ya, lebih banyak. Atau nanti mungkin next time aku juga akan coba bahas tentang MPASI 4 bintang ini, itu supaya lebih jelas dan lebih detail. Ya, jadi si MPASI 4 bintang ini aku tahu setelah aku ngikut grup MPASI ibu-ibu yang ada di Facebook. Baru kemudian aku sadar, setelah dari situ baru kemudian aku mulai mengikuti menu 4 bintang untuk anak aku. Oke, itu aja dari aku. Semoga sharing kali ini bisa cukup membantu dan bermanfaat buat mom sekalian. Thank you for watching. See you again in my next video. God bless you all. Bye-bye.